Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Damar Gani Kardin dengan NIM 3333240010 dari kelompok 8 tutorial penelitian operasional 2. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan untuk shift 2. Di sini terdapat dua soal. Soal pertama, ada restoran cepat saji Ricis yang berlokasi di Bencoolen Mall Kota Bengkulu, di mana eh, restoran ini melayani pelanggan setiap hari dengan sistem pelayanan di kasir sebelum pelanggan menerima pesanannya. Pada jam makan siang, yaitu antara pukul 11 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat, jumlah pelanggan yang datang meningkat cukup signifikan karena bertepatan dengan waktu istirahat kerja dan kuliah di sekitar area mall. Pada periode tersebut, restoran hanya mengoperasikan satu loket kasir yang melayani proses pemesanan dan pembayaran pelanggan. Berdasarkan hasil pengamatan selama 3 jam, waktu operasional jam makan siang, diperoleh rata-rata laju kedatangan pelanggan atau lambda adalah 7 orang per jam, dan rata-rata laju pelayanan kasir atau MIU adalah 12 orang per jam. Pola kedatangan pelanggan diasumsikan mengikuti distribusi Poisson, sedangkan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, kita diminta untuk menentukan eh, nilai-nilai tingkat intensitas penggunaan kasir, probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem, jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem, waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem, jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian, dan waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian. Oke, kita disuruh menggunakan software RStudio dan PomKM untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita akan berpindah ke software RStudio. Oke, sebelumnya saya sudah membuat sintaks dari RStudio-nya, di mana untuk pengerjaan dalam software RStudio sendiri kita harus mendownload terlebih dahulu, menginstal package queuing atau antrian, dan mengaktifkan package queuing tersebut. Selanjutnya, kita akan menginput data-data yang sudah kita dapatkan dari soal, di mana tadi pada soal kita dapat melihat bahwa di mana restoran itu hanya mengoperasikan satu loket kasir yang melayani proses pemesanan dan pembayaran pelanggan. Nah, artinya di sini dia tuh cuma memiliki satu server pelayanan. Sehingga untuk server sendiri kita akan menuliskan sebagai satu, itu adalah jumlah fasilitas pelayanan yang ada. Selanjutnya adalah lambda atau rata-rata kedatangan persatuan waktu. Di sini kita bisa lihat juga di bagian ini di bawah diperoleh rata-rata laju kedatangan pelanggan adalah 7 orang per jam. Artinya terdapat 7 orang rata-rata kedatangan pelanggan dalam 1 jam. Jika kita menuliskan nilai lambda yaitu adalah 7 dalam satuan per jam. Lalu untuk mu sendiri yaitu adalah rata-rata kemampuan pelayanan server per satuan waktu. Kita dapat melihat pada bagian bawah di mana pelayanan kasir rata-rata laju pelayanan kasir adalah 12 orang per jam. Jadi artinya ini adalah kemampuan dari pelayanan dalam satuan per jam, yaitu sebesar 12 orang. Lalu kita akan melakukan input atau input dari model MM1 ini, atau artinya di sini tuh kita punya model soal yaitu di mana ada satu loket kasir atau satu channel yang melayani proses pemesanan dan pembayaran pelanggan, yaitu dua fase atau multi-phase. Sehingga kita akan menggunakan model MM1 ini. Dan kita akan memasukkan nilai lambda dan mu yang sudah kita ketahui. Lalu selanjutnya kita akan mengecek data input. Jadi fungsi ini adalah digunakan untuk memvalidasi data input yang sudah dibuat sehingga itu program R akan memastikan apakah parameter-parameter yang sudah dimasukkan ini itu sudah sesuai dan memenuhi syarat dari pemodelan MM1 ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat model antrian di mana kita menggunakan package dari queuing tadi, yaitu
Package queuing untuk model dari MM1 ini, intinya dari sintaks ini adalah baris proses perhitungan untuk menghitung performa antrean berdasarkan input-inputan yang sudah kita masukkan, yaitu lambda dan mu-nya. Lalu kita akan menampilkan hasil dengan menuliskan sintaks summary model. Lalu kita bisa run aja, sehingga di sini menghasilkan nilai-nilai yang sudah tampil ya, di mana di sini terdapat beberapa nilai. Pertama ada lambda, di mana lambda sendiri adalah data input yang sudah kita masukkan, mu juga udah kita masukkan, dan C adalah jumlah server atau fasilitas pelayanan yang ada di data input sebelumnya, di mana lambdanya eh, bernilai yaitu sebesar 7 orang per jam, mu-nya 12 orang per jam, dan servernya sebanyak satu. Oke, selanjutnya untuk RO atau tingkat intensitas pelayanan. Karena di soal kita disuruh mencari tingkat intensitas penggunaan kasir. Jadi kita mendapatkan nilai tingkat intensitas penggunaan kasir atau pelayanannya itu sebesar 0,5833 atau 58,33%. Artinya server ini atau fasilitas pelayanan ini sibuk melayani pelanggan itu selama 58,33% dari total waktunya. Sisanya itu sekitar 41,67%, artinya dalam kondisi menganggur server ini atau fasilitas pelayanannya. Oke, selanjutnya ada nilai P0 atau kita bisa lihat P0 ini adalah probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. Itu adalah artinya itu adalah jumlah atau proporsi waktu menganggurnya dari si server atau satu channel ini. Oke, selanjutnya ada nilai LQ, di mana nilai LQ ini adalah rata-rata jumlah pelanggan yang mengantri. Atau kita bisa lihat juga di soal jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian, artinya terdapat sebesar 0,8166 pelanggan atau orang yang sedang mengantri dalam antrian. Selanjutnya kita akan lanjut ke nilai WQ, di mana WQ ini adalah waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian, yaitu sebesar jadi waktu rata-rata yang menunggu dalam antrian yaitu sebesar 0,116. Jadi rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh satu pelanggan untuk menunggu dalam antrian yaitu sebesar 0,116667. Itu adalah waktu rata-rata sebelum pelanggan dilayani. Selanjutnya kita ada nilai yang dicari yaitu LS dan WS. Nah, pada RStudio ini dapat dilihat nilai L dan W-nya yaitu dengan nilai L yaitu 1,4 dan W-nya itu adalah 0,2. Nah, nilai L sendiri itu adalah eh, jumlah pelanggan atau jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam keseluruhan sistem. Jadi bukan cuma di antrian doang. Dan untuk nilai WS sendiri adalah waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem. Di sini didapatkan nilai 1,4, artinya rata-rata jumlah pelanggan. eh, Rata-rata jumlah pelanggan itu sebanyak 1,4 orang. Jadi ada sebanyak 1,4 orang yang sedang berada di dalam keseluruhan sistemnya. Nah, sedangkan untuk nilai W-nya sendiri yaitu sebesar 0,2, artinya untuk setiap pelanggan itu terdapat rata-rata waktu total sebesar 0,2 satuan waktu. Oke, baik. Itu adalah software RStudio. Kita akan lanjut masuk ke software PopGame. Oke, sekarang pada software PopGM kita bisa eh, memilih modul terlebih dahulu, di mana pada penyelesaian permasalahan ini kita akan menyelesaikan masalah antrian. Jadi kita pilih yang waiting lines dengan modul baru new, dan kita akan memasukkan nilai MM1 di mana waktu pelayanan itu akan mengikuti eksponensial. Jadi kita pilih yang atas. Oke, ini bisa dimasukkan aja untuk judul dari file yang akan kita buat.
dan cost analysis no cost. Kita klik OK, lalu di sini akan tampil. Di sini kita bisa ganti dulu time unitnya yaitu hours kalau belum. Karena pada soal kita tadi yaitu terdapat 7 orang dalam satuannya per jam. Jadi kita bisa masukkan eh, hours time unit ya. Dan kita bisa masukin nilai lambda mu dan jumlah servernya. Jadi kita bisa lihat juga pada sebelumnya. Kita punya jumlah lambda yaitu 17 atau rata-rata pelanggannya dan rata-rata servernya itu adalah 12. Jadi kita masukkan ke dalam software POCAP yaitu 7 dan 12. Sehingga kita bisa solve dan kita akan mendapatkan hasil yang sama dengan software Ponki App dengan interpretasi yang sama di mana utilisasi server atau si servernya ini bekerja selama 58%. Jadi satu channel atau satu server yang ada pada eh, restoran Ricis ini itu bekerja selama 58% dan menganggur di sekitaran 42%. Artinya dia masih bisa dikatakan optimal karena tidak terlalu banyak bekerja dan tidak terlalu banyak menganggur. Oke, mungkin kita akan lanjut ke soal kedua. Oke, di soal kedua di sini ada soal di mana Bank Sumsel Babel Cabang Tanjung Pandan menyediakan layanan call center sebagai sarana bagi nasabah untuk memperoleh informasi serta menyampaikan keluhan terkait layanan perbankan. Pada sistem pelayanan call center ini terdapat 2 orang petugas server yang melayani panggilan nasabah secara bersamaan. Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa rata-rata tingkat kedatangan panggilan nasabah yaitu adalah sebesar 8,27 pelanggan per jam. Sedangkan rata-rata tingkat pelayanan setiap petugas call center adalah sebesar 22,85 pelanggan per jam. Pola kedatangan panggilan ini diasumsikan mengikuti distribusi Poisson, sementara waktu pelayanan diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial. Berdasarkan permasalahan tersebut, tentukan yang pertama ada tingkat intensitas penggunaan sistem pelayanan, probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem, jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem, waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem, jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian, dan waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian. Oke, kita akan lanjut ke software RStudio. Oke, baik. Selanjutnya dilanjut pada soal nomor 2, di mana sama seperti soal sebelumnya kita akan menginput data dari soal yang kita ketahui. Di sini kita tahu bahwa jumlah servernya itu adalah sebesar 2, dapat dilihat pada bagian ini, di mana pada sistem pelayanan call center ini terdapat 2 orang petugas server yang melayani panggilan nasabah secara bersamaan. Artinya terdapat 2 channel sehingga kita menggunakan model antrian MMC. Lalu kita akan eh, menggunakan fungsi ini dengan melihat nilai lambda dan mu dengan server yang ada. Selanjutnya kita akan melakukan cek data input ataupun validasi data input sehingga data input yang kita masukkan itu udah sesuai dengan persyaratan dari model MMC atau model antrian MMC ini. Lalu kita akan membuat model antrian, membuat perhitungan model antrian dan hasil-hasilnya yang dimana nilainya itu akan dimasukkan ke dalam variabel model MMC sehingga kita akan bisa menampilkan summary atau hasil dari model MMC-nya. Di mana di sini kita dapatkan hasil-hasil dari model MMC, yaitu kita punya nilai lambdanya yang sudah kita input, yaitu sebesar 8,27, nilai mu-nya yaitu 22,85 dengan nilai servernya yaitu adalah 2 server. Selanjutnya kita punya juga nilai tingkat intensitas pelayanan yang sama seperti sebelumnya pada call center ini, di mana bernilai sebesar 0,18. Ya, 0,1809 atau 18%. Nah, artinya secara rata-rata ini kedua server, karena kita memiliki 2 server, itu nggak sibuk melayani pelanggan, sorry, maksudnya hanya sibuk melayani pelanggan itu sebesar 18% dari total waktu operasional mereka. Jadi beban kerja yang mereka
lakukan itu bisa dibilang tergolong ringan. Oke, selanjutnya ada nilai P0 atau probabilitas tidak ada pelanggan sama sekali dalam sistem, yaitu sebesar 69,35%. Artinya ada kemungkinan sebesar 69,35% bahwa ketika pelanggan datang, kedua server ini sedang kosong ataupun menganggur, sehingga pelayanan itu atau pelayanan dari setiap server itu bisa dilakukan tanpa harus antri. Selanjutnya kita akan mencari nilai. Kita akan mencari nilai jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian dan jumlah waktu rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian. Di mana di sini kita dapatkan jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian yaitu sebesar 0,012, artinya hanya sekitar 0,01. Itu angka yang sangat mendekati nol, jadi menunjukkan hampir tidak pernah terjadi penumpukan antrian. Dan juga pada nilai WQ-nya atau waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan untuk menunggu di dalam antrian yaitu sebesar 0,0014. Artinya pelanggan itu nggak nunggu lama di dalam antrian tersebut. Oke, selanjutnya ada nilai LS dan WS atau jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem dan waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem, yaitu jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem yaitu sebesar 0,374 atau 37%. Artinya terdapat sekitar 0,37 atau bahkan tidak sampai satu orang terdapat jumlah pelanggan yang berada di dalam seluruh sistem. Lalu untuk waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam satu sistem ini yaitu sebesar 0,045 atau sekitar 4,5 persen. Sorry, 0,045 satuan waktu, di mana itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu pelanggan berada di dalam sistem call center ini. Selanjutnya kita bisa masuk ke software POMQM. Oke, di software POMQM ini sama seperti sebelumnya kita bisa memilih modul. Kita akan memilih permasalahan antrian yang akan kita selesaikan atau kita klik new dan kita pilih MMS. Karena di sini kita punya dua server, jadi kita akan masukkan nilai MMS. Lalu kita bisa ubah judulnya. Kita bisa klik OK aja. Dan di sini kita eh, bisa memasukkan nilai-nilai yang ada, di mana pada POMQM ini kita tidak bisa masukkan server yang ada yaitu tadi sebesar 2. Lalu selanjutnya nilai lambda dan mu yaitu 8,27 dan 22,85. 22,85. Lalu kita bisa solve dan time unitnya kita masukkan sebagai hours karena ini interval adalah per jam. Dan kita bisa solve sehingga menghasilkan nilai yang sama dengan pada software RStudio, di mana untuk server utilisasinya atau tingkat persen satu server melayani pelanggan yaitu sebesar 18%, sehingga sekitar 82% itu server mengalami idle time atau menganggur. Nah, jadi ini bisa dioptimalkan dengan mungkin bisa dicoba untuk mengurangi satu channel ataupun ya mengurangi jumlah servernya jadi satu, dan bisa dilihat perubahannya seperti apa karena di sini juga terlihat bahwa dua server ini masih lebih sering menganggur daripada bekerjanya sehingga tidak optimal dalam satu sistem. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.